Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kembali di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua al-istiqamah wa thabat fi talabil ilmi. Istiqamah dan kokoh di dalam menuntut ilmu agama. Berikutnya kita akan melanjutkan ke bab yang baru, bab yang ketiga dari kitab Aqidah Salaf, yakni al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah taala di poin yang ke-54, kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebagian nabi dan rasulnya. Beliau berkata hafizahullah taala, yakni termasuk salah satu dari rukun iman yang 6 adalah al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi dan rasulnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Jibril yang lafaz dan juga artinya telah beliau bawakan dengan lengkap di akidah poin ke-33. Nah, di antara cakupan iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita beriman kepada Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, beriman kepada Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, beriman kepada Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, kemudian beriman kepada suhuf, yakni lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yang kemudian dikenal dengan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Kemudian beriman kepada Al-Quran, ya, sebagai penutup kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi al-iman kepada kitab Allah ini termasuk bagian daripada arkanul iman, ya, rukun-rukun iman yang 6. Maka tidak ada iman kepada kitab-kitab Allah berarti tidak ada iman pada diri seseorang. Di sini beliau nukilkan banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan iman kepada kitab-kitabnya. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ayat ini sering dibawakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang rukun iman. Jadi kata Allah,
bukanlah kebaikan di sisi Allah itu engkau menghadapkan wajahmu untuk salat ke arah timur dan barat, apabila Allah tidak memerintahkannya dan tidak mensyariatkannya. Akan tetapi yang sebenar-benar dari segala dan setiap kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada yaumul akhir, kepada malaikat, kepada kitab dan juga kepada para nabi. Ada 5 rukun iman yang disebutkan di satu ayat ini. Nanti terkait dengan al-iman bil qadha wal qadar itu ada di ayat yang lainnya. Taib. Di surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tetaplah, yakni terus-meneruslah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya Muhammad. Tidak hanya itu, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Tadi sudah disebutkan, yakni kepada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Taurat, Injil, kemudian Zabur. Ini kitab-kitab yang datang atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Kemudian Allah menyampaikan, karena barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan juga hari akhir, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Baik, para hadirin, mengkufuri kitab-kitab Allah ya berarti mengkufuri salah satu di antara rukun iman. Maka dia kesesatan yang sangat jauh sekali. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang keempat, di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, di antara sifat mereka, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu, dan juga mereka beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Mereka yakin seyakin-yakinnya akan kehidupan akhirat. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita tentang kitab Al-Qur'an. Ya, sebagai kitab penyempurna, pelengkap, kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, di surat Al-An'am ayat 19. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Al-Qur'an ini aku memberi peringatan kepada kamu dan juga kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an kepada mereka. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang mengaku beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, apakah itu Taurat, apakah itu Injil, ataukah Zabur, ketika dia mengetahui bahwa ada Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka semuanya wajib tunduk kepada Al-Quran. Wajib tunduk kepada Al-Quran. Keimanan mereka terhadap kitab-kitab samawi sebelumnya, ketika mereka mengingkari Al-Quran, maka tidak dianggap. Justru jika mereka benar-benar beriman kepada kitab-kitab samawi sebelumnya, mereka seharusnya mengikuti Al-Quran. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di surat Al-Insan ayat 23 Allah juga berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila."
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad tanzila, secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Berangsur-angsur diturunkan Al-Quran selama berapa tahun? Nabi diutus jadi Rasul di usia berapa? 40 tahun. Mulai menerima wahyu pertama. Thayyib. Nabi wafat di usia 63 tahun. Dan Al-Quran selama itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti berangsur-angsur sekitar 23 tahun. Dan tuntas semuanya disampaikan, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntas diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terkhusus kepada para sahabat sebagai generasi yang semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah, kalau orang belajar Al-Quran dengan durasi yang panjang, ya wajar. Karena Al-Quran saja diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Masya Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di surat An-Naml ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar diberikan Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat yang lainnya di surat Yasin ayat 69 ayat 70. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin." Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, yakni kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Karena Al-Qur'an bukanlah syair. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah zikr wa Qur'an mubin, wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, kitab yang memberi penjelasan. Jangan disamakan dengan syair. Taib. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya Al-Quran itu memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Jadi diturunkannya Al-Quran berarti tegaknya hujjah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena Al-Quran pedoman hidup manusia, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membimbing kehidupan manusia lahir batinnya. Siapa yang berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Siapa yang menyimpang darinya akan tersesat. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tegak hujjah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Ada 3 perkara ya, yang dengannya tegak hujjah bagi manusia. Pertama, fitrah yang Allah tetapkan untuk manusia, fitratul Islam. Ya, di saat manusia di rahim ibunya, barakallahu fikum, dia sudah dipersaksikan tentang keesaan Allah, bahwa Allah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian, sesembahan kalian? Apa kata manusia? Qalu bala syahidna. Iya benar, engkau adalah Tuhan kami, sesembahan kami, dan kami menjadi saksi atas itu. Tegak hujjah dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia. Kemudian tegak hujjah dengan diutusnya para nabi dan rasul, terkhusus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tegak hujjah dengan diturunkannya kitab-kitab samawi kepada manusia, terkhusus adalah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi hujjah bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Masya Allah ya, semakin kesini segala sesuatu semakin dimudahkan. Semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, zaman sekarang ya belajar tidak seperti zaman dahulu. Barakallahu fikum. Artinya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu seharusnya semakin menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih maksimal di dalam mengambil jatah ilmu, maksimal di dalam mengambil jatah ibrah, pelajaran ya dari syariat yang mulia ini. Masya Allah, coba perhatikan antum, bicara Al-Quran saja, Al-Quran sudah ada berapa model saat ini. Dulu Al-Quran Masya Allah sudah kertasnya kuning begitu ya, Quran-Quran zaman dulu. Barakallahu fikum. Terus cetakannya juga tidak macam-macam. Mungkin zaman dahulu agak susah ya mencari cetakan Mushaf Madinah. Banyakannya cetakan Indonesia kan begitu. Yang kadang ayatnya belum selesai sudah pindah halaman. Tulisannya gede-gede begitu kan? Antum ngalamin itu enggak? Nah, begitu kan? Nah, sekarang Masya Allah, sekarang Al-Quran ada yang plus tajwid, sudah dikasih tanda, dikasih warna ya, kalau idhar warnanya ini ya. Masya Allah, ada Al-Quran khusus untuk menghafal ya, Al-Quran untuk anak-anak tahfiz atau siapapun yang ingin menghafal Quran ya, dikasih tanda-tanda tertentu, kemudian batas-batas menghafal, batas-batas murojaah. Bahkan diselipkan di samping mushaf itu kata-kata motivasi untuk semangat menghafal Al-Quran. Masya Allah. Belum lagi model yang lain, tarjamah perkata, tafsir ringkas. Ini baru bicara mushaf. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Belum lagi bicara hadis-hadisnya. Ya, zaman dulu cari hadis susahnya minta ampun. Barakallahu fikum. Harus berjalan dari Hijaz ke Baghdad ya, dari Andalus ke Baghdad mencari hadis. Sekarang Masya Allah hadis ribuan hanya di benda yang sangat kecil, tinggal dimasukin ke laptop keluar semua. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah kenyataan yang ada di masa-masa kita saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan bagi orang untuk kemudian bisa belajar agama dengan baik. Ya. Maka kemudahan-kemudahan seperti ini seharusnya ya tidak boleh menjadikan kita terlena. Ya. Tidak boleh menjadikan kita terlena. Namun tetap dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berusaha menempuh cara yang terbaik, ya, menempuh ya metode yang terbaik untuk kita bisa paham Al-Quran, bisa paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan tersebut. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya di surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Berarti yang mengajarkan Al-Quran siapa? Allah Azza wa Jalla, yang menganugerahkan ilmu, pemahaman ya tentang Al-Quran, Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang 'allamal Quran. Pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melalui lisan Nabi beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Terus ya diriwayatkan secara mutawatir dari zaman ke zaman, mulai dari generasi sahabat, generasi tabi'in, terus sampai nanti akhir zaman. Itu semua adalah anugerah Allah. Allah yang memberikan ilmu Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemahaman kepada seorang hamba tentang Al-Quran. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, di sini mengingatkan kita semua bahwa ya seseorang tidak boleh bersandar kepada kemampuannya. Dia tetap bersandar kepada Allah ya di dalam mempelajari syariat ini. Ya, jika dia susah paham mempelajari syariat ini, perbanyak istighfar. Artinya kembalinya kepada Allah.
Barangkali ya banyak sekali penghalang-penghalang untuk masuknya ilmu ke dalam hati kita. Maka perbanyak istighfar. Enggak paham juga istighfar lagi. Enggak paham juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu datang dari Allah. Baik. Kemudian beliau juga nukilkan surat Yunus ayat 37 38. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithli wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Tidaklah mungkin Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah. Tidak mungkin. Karena Al-Quran itu tanzil min rabbil alamin. Walakin tasdiq, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan alladzi baina yadayhi, kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsilal kitab, dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. La raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran itu menafsirkan, ya, maksud dari menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan, tafsil al-kitab, maksudnya Al-Quran itu menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Makanya adalah tafsir Al-Quran bil Quran, tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, terkadang bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat yang tafsirannya adalah ayat berikutnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, seperti misalkan was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Ya, tahukah kamu apa itu at-tariq? Apa tafsirannya? An-najmu ats-tsaqib. Ya, itu tafsirannya. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Tafsirannya di ayat berikutnya. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan seterusnya. Baik. Nah, itu tafsil al-kitab. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. La raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Rabbul alamin. Am yaquluna iftarah, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buatnya? Pantaskah mereka berkata, menuduh bahwa Quran itu buatan Rasulullah, dikarang-karang oleh Nabi? Pantas enggak? Tidak pantas. Jelas tidak pantas. Artinya itu adalah tuduhan. Tuduhan yang batil. Mereka sendiri sejatinya memahami ya bahwa Muhammad seorang yang ummi. Nah, itu salah satu hikmahnya. Sehingga ketika beliau menyampaikan Al-Quran Al-Karim dengan bahasa yang begitu mendalam, ya dengan retorika, gaya pembahasan Al-Quran yang begitu luar biasa, barakallahu fikum, maka tidak mungkin itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Artinya dikarang-karang sendiri oleh Nabi. Wa ma yalfidhu, apa ayatnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu semata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya ikhwan kalau kemudian mereka memahami, mengetahui bahwa Nabi seorang yang pandai baca, pandai nulis, barakallahu fikum, ya. Kemudian pandai merangkai kata, punya keahlian ya di bidang itu. Kemudian Nabi membacakan Al-Quran. Bisa saja orang nebak-nebak, ini buatan Muhammad sendiri. Ya kan mereka tahu, sebetulnya mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi ini bukan kalam biasa, bukan kalamnya manusia. Maka am yaquluna iftarah, patutkah mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buatnya? Qul fa'tu bi suratin mithli. Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat yang sepertinya. Dan panggillah, ajaklah siapa saja yang dapat kamu panggil untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jika kamu memang orang-orang yang benar. Ya, tidak akan ada yang mampu. Jawabannya jelas. Taib.
Di surat Yunus ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana na'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, "Datangkanlah Al-Quran yang selain dari ini atau gantilah dia." Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Nabi benar-benar menyatakan ya di hadapan mereka, tidak patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku akan azab pada hari yang besar, yakni yaumul qiyamah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat seperti ini menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Yusuf ayat 1 sampai ayat 3 Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sesungguhnya Alif Lam Ra ini adalah ayat-ayat dari kitab Al-Qur'an yang nyata. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar supaya kamu dapat memahaminya. Kami akan menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah disebabkan apa yang kami wahyukan kepadamu, yakni Al-Quran ini. Meskipun sesungguhnya engkau sebelumnya, yakni sebelum kami wahyukan Al-Quran ini kepadamu, termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Jadi Al-Quran adalah tanzil min Rabbil Alamin, benar-benar diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Di surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir, mengapakah Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadak, supaya kami memperkuat, meneguhkan hatimu Muhammad dengannya, yakni dengan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur tersebut. Ini hikmah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah tathbitul fuad, ya, supaya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teguh dan juga kokoh. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, warattalnahu tartila, dan kami membacakannya dengan teratur, dengan benar, dengan tartil, perlahan-lahan. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam istijal, terburu-buru di dalam mengikuti bacaan Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Apa ayatnya? Di surat Al-Qiyamah. Siapa yang hafal surat Al-Qiyamah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tergesa-gesa mengikuti bacaan Al-Qur'an, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Apa teguran dari Allah Subhanahu wa taala? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. La tuharrik, jangan kau Muhammad gerakkan lidahmu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ya, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kemudian Allah sampaikan jaminannya,
Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu, wa Qur'anah, dan kamilah yang akan membacakannya kepadamu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibacakan perlahan-lahan supaya mudah ditangkap, supaya mudah meresap, supaya mudah dihafalkan, kemudian mudah juga disampaikan nantinya kepada yang lain. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur supaya hati Nabi Muhammad SAW itu kokoh. Ya, bayangkan ikhwan, kalau Al-Quran itu jumlatan wahidah, sekali turun. Ini tentu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya manusia itu ya secara fitrah kemanusiaannya, manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang berangsur-angsur. Ya, dari semenjak di rahim itu prosesnya berangsur-angsur. Tidak ujug-ujug jadi jabang bayi, tidak ujug-ujug langsung jadi calon bayi. Kan ada proses, ada tahapan-tahapan. Saat lahir ke alam dunia juga berproses. Ya, beda dengan hewan misalkan. Ya, kalau binatang mungkin baru baru brojol lahir, ya dijilatin sama ibunya, ya sama induknya, nanti sudah bisa berdiri. Ya, sudah bisa berdiri. Barakallahu fiikum, tidak lama setelah itu dia sudah bisa berjalan. Tapi manusia tidak. Ya, dia berangsur-angsur, menerima sesuatu secara berangsur-angsur, menjalani proses tertentu secara berangsur-angsur. Maka ini sesuai dengan hikmah. Ya, ketika mereka dibebani ya dengan beban taklif syariat, ya ketika ini turunnya secara berangsur-angsur, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah tentu akan mengokohkan mereka, menguatkan mereka, dan menjadikan mereka semangat ya untuk mengamalkannya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan para ulama juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lainnya dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, di antaranya ya sesuai dengan hikmah Allah, Al-Quran itu ketika diturunkan secara berangsur-angsur, ini dalam rangka supaya menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Quran itu menjadi jawabannya. Artinya, ya kalau jumlatan wahidah, ya tentu akan dicari-cari dulu kan begitu. Ini Al-Quran 30 juz. Kalau sekali 30 juz 114 surat, 6.000 sekian ayat. Barakallahu fikum, ya. Tentu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada kasus tertentu, ya, ada sesuatu yang kemudian harus dicari-cari dulu dari Al-Quran. Tapi ketika turunnya berangsur, maka berangsurnya Al-Quran, turunnya ayat-ayat Al-Quran ini menjadi jawaban terhadap kasus-kasus tertentu yang terjadi semasa Nabi SAW mengemban tugas sebagai Nabi dan Rasul. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang kalau kita lihat sabab nuzulnya itu terkait dengan kasus-kasus tertentu. Nabi kemudian tidak menjawab ketika mendapatkan kasus tertentu, mendapatkan pernyataan, mendapatkan pertanyaan dan juga pengaduan, sampai kemudian jawabannya adalah dari ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Dan itu banyak sekali. Nah, itu juga salah satu hikmahnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi turunnya berangsur-angsur, saat proses turun pun dibacakannya secara perlahan-lahan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Berikutnya beliau nukilkan di penghujung poin ini, beliau nukilkan surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 197. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin
awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin. Dan Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Malaikat Jibril alaihissalam. Dibawa turun oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang nyata. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar telah tersebut dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu, yaitu kitab-kitab para nabi dan rasul. Nah, seharusnya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya orang-orang yang mengaku beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat atau Zabur, seharusnya mereka saat ini mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena sudah tercatat, termaktub di dalam kitab-kitab mereka bahwa ya kitab yang akan dibawa oleh Rasul terakhir adalah Al-Quran Al-Karim, yang mereka semua diperintahkan untuk mengikutinya. Maka keimanan mereka saat ini, ya setelah diturunkannya Al-Quran, keimanan mereka ya kepada kitab-kitab samawi tadi, ya setelah diturunkannya Al-Quran itu tidak dianggap ketika mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Kemudian juga Allah sampaikan, wa innahu lafi zuburil awwalin. Awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka akan kebenaran Al-Quran bahwa para ulama Bani Israil telah mengetahuinya, yakni mengetahui kebenaran Al-Quran dari kitab-kitab mereka, ya seperti dari kitab Zabur, Taurat, Injil yang mereka mempelajarinya. Demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini poin yang ke-54, poin pertama dari al-iman ya bil kutub. Di sini ayat-ayat yang dinukilkan lebih banyak terfokus kepada Al-Quranul Karim. Ya, bagaimana kita beriman kepada Al-Quranul Karim yang begitu gamblang penjelasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Ya, poin-poinnya jelas bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah yang melalui Ruhul Amin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan buktinya bahwa tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran Al-Karim ya sebagai kalam Allah. Dia bukan kalamnya manusia. Kemudian disifati dengan banyak sekali sifat, ya, disifati dengan mubin, ya. Al-Quran itu memberikan penjelasan. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, yang sekaligus ini menjadi akidah seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ali, maha tinggi, ya, berada di atas seluruh makhluknya, terpisah dari seluruh makhluknya. Dan sifat-sifat yang lain yang tadi kita jelaskan, ya, Allahu a'lam, ya, ayat-ayat yang dinukil banyak terkait dengan Al-Quran, ya, sebagai penegas, ya, bahwa Al-Quran Al-Karim itu menjadi penutup kitab-kitab samawi sebelumnya, yang manusia di akhir zaman seperti ini semuanya wajib tunduk kepada Al-Quran. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berapa menit lagi azan? 10 menit. 1 menit. Masya Allah. Baik, nanti kita lanjutkan di poin ke-55. Ini sebagai mukaddimah saja. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keimanan yang mendalam terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an Al-Karim secara khusus. Dan nanti di poin-poin berikutnya, ya, beliau akan memaparkan tentang Al-Qur'an, ya, seperti apa Al-Qur'an itu, namanya apa saja, dan hal-hal yang lain terkait dengan kitab Al-Quran ini. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Karena sudah masuk waktu, kita akhiri saja sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah taala di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.